Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan pada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan khatib di dalam khutbah-khutbah mereka mewasiatkan terkait ketakwaan. Bahkan Allah Rabbul Alamin mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlu kitab, kemudian mewasiatkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah diwasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, begitupun kepada kalian. Apa itu wasiatnya? An ittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyaallah muslimin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua yang hendaknya kita pahami, apa dari hakikat itu takwa? Para ulama menyebutkan bahwa takwa itu fi'lul awamir wa tarku an-nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan. Ini takwa. Kalau kita cermati dan pahami pengertian tersebut, ini menunjukkan dari hakikat takwa itu sendiri adalah ibadah. Karena ibadah kemungkinan cuma dua, yaitu perintah kita lakukan atau larangan kita tinggalkan. Semua perintah, semua larangan pasti tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, mengesakannya serta menjauhi syirik. Ini ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus setiap umat itu seorang rasul. Apa seorang rasul? An i'budullah. Sembahlah Allah wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan yang disembah selain Allah. Masyaallah muslimin a'azzani Allah wa iyyakum.
Begitupun ketika Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan salat, maka tujuannya supaya kita bertakwa, mau nurut sama Allah, mau meninggalkan maksiat, jauh dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman terkait salat, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya kita alhamdulillah menjaga salat kita. Lantas pertanyaan berikutnya, sudahkah salat kita berkualitas? Salat yang menghasilkan takwa, salat yang membuat kita semakin tunduk patuh kepada Allah, salat yang membuat kita jauh dari maksiat, dari perbuatan keji dan munkar. Jika belum, maka perbaiki salat kita. Inilah salat disyariatkan kecuali supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah zakat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah zakat supaya kita bertakwa, supaya hati kita bersih, menginginkan akhirat, tidak condong kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salata sakanun lahum." Yang artinya, ambillah dari mereka sedekah wajib mereka, yaitu zakat. Tujuannya apa? Supaya harta mereka bersih dan hati mereka suci. Salah satu tujuan zakat disyariatkan supaya hati kita suci. Sedangkan hati itu tempatnya takwa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa itu tempatnya di dalam hati. Kalau kita mengaitkan antara ayat terkait zakat kemudian ketakwaan yang tempatnya dalam hati, berarti salah satu syariat zakat tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun ibadah puasa tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah tujuannya agar kita mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah haji. Tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah haji kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sekadar mengeluarkan harta kemudian berlelah-lelah secara fisik, tidak, akan tapi bagaimana ketakwaan itu terwujud dan terdapat di dalam hati seorang yang melakukan ibadah haji. Disebutkan dalam hadis, ada kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ingin menunaikan ibadah haji dan mereka tidak membawa bekal apapun. Mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan rizki. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, "Watazawwadu", berbekallah kalian jika ingin haji, berbekallah kalian. Akan tapi watazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Akan tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, kalau kita kaitkan seluruh ibadah, pasti tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah disampaikan khutbah pertama bahwasanya seluruh ibadah disyariatkan tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang telah kita laksanakan atau akan laksanakan beberapa hari lagi, yaitu ibadah kurban. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban kecuali tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat dari hewan sembelihan kita, baik darahnya maupun dagingnya. Akan tapi yang Allah terima dari kita adalah ketakwaan dari kita.
kita mau nurut, mau mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Allah, atau sekali-kali daging sembelihan kalian, darah-darah hewan sembelihan kalian tidak sampai kepada Allah, bukan itu, akan tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang namanya takwa ini, ketika kita berusaha untuk meraihnya dengan cara mau nurut sama Allah, menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, ketahuilah bahwasanya manfaatnya untuk kita, dan manfaatnya bukan hanya sekedar akhirat, bukan hanya sekedar dunia, akan tapi manfaatnya untuk kita itu dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa Allah akan mudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti kasih solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Setiap dari kita punya masalah, kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Allah yang akan selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki kita seret, sulit, susah, maka solusinya takwa kepada Allah. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rizki itu cakupannya luas, bukan hanya sekedar harta, kesehatan rizki, waktu luang rizki, istri yang solehah rizki, anak yang soleh rizki, dan seterusnya. Yang namanya rizki itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jika sesuatu itu manfaat bagi kita, maka itulah rizki bagi kita. Kemudian yang bertakwa juga, Allah akan permudah segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Ketika kita misalkan urusannya segala dipersulit, ini tidak bisa, itu tidak bisa, berarti kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dia, Allah hapus dosa-dosa dia, bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya takwa itu bisa membuahkan hasil bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man lam yarhamuna. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.